nanya mau makan. Assalamualaikum. Indramayu, Pantura Headlines, Bupati Indramayu Luki Hakim siap memberi klarifikasi ke Kementerian Dalam Negeri usai nama dirinya viral di media sosial akibat liburan ke Jepang tanpa izin dari Kemendagri atau Gubernur Jawa Barat. Hal itu dipertegas Bupati Luki Hakim usai memimpin apel pagi hari pertama kerja pasca libur Lebaran pada Selasa tanggal 8 April tahun 2025. Kepada awak media, Bupati Luki Hakim yang didampingi Wakil Bupati Syaifuddin, Sekretaris Daerah Aep Surahman menjelaskan bahwa kepergian ke Jepang sudah direncanakan sejak tahun sebelumnya. Bahkan, sejak masa kampanye lalu, ia memang berniat mengajak liburan keluarga yang sering terabaikan. Luki mengakui semasa kampanye di Pilkada 2024 lalu dirinya jarang berada di rumah, apalagi bertemu dengan anaknya. Namun ia berniat jika terpilih sebagai bupati maka akan mengambil cuti dan mengajak anaknya liburan ke luar negeri. Bupati Luki Hakim juga memaparkan bahwa kegiatan liburan dengan mengajak anaknya ke luar negeri itu sudah direncanakan sejak Desember tahun 2024, termasuk tanggal pembelian tiket ia pesan dari tanggal 2 April hingga tanggal 11 April tahun 2025. Dirinya mengakui bahwa proses izin sudah ditempuh, bahkan sempat meminta kepada stafnya agar dibuatkan surat izin, dengan alasan bakal ada 3 hari kerja yang bisa melakukan izin sejak tanggal 8, 9 dan tanggal 10 April tahun 2025. Namun, upaya perizinan yang ditempuh melalui sistem tersebut tertolak. Hal itu lantaran sudah masuk masa 14 hari kerja. Luki pun mengakui dirinya keliru saat mengartikan perhitungan hari kerja itu. Dengan gamblang, pria yang dikenal artis itu pun menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui tentang surat edaran aturan pejabat di momen Lebaran. Ia mengakuinya juga bahwa adanya surat edaran itu baru diketahui setelah ia bersama anaknya sudah di Jepang. Luki juga mengatakan bahwa pada hari Lebaran dirinya masih berada di tempat kerja, berkeliling melakukan patroli. Bahkan sebelum berangkat, ia menyerahkan mandat kepada Wakil Bupati Syaifuddin agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Sebelum menuju ke Kemendagri, Luki Hakim menegaskan bahwa tindakannya ke luar negeri merupakan kesalahan, terutama kesalahan dalam mengartikan definisi hari kerja. Itu teman-teman pengen tahu terkait tentang urusan Bupati Jepang ya? Dengan kedatangan Bapak mungkin kepergian ke Jepang. Oke. Ya. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit. Kepergian saya ke Jepang itu sudah saya rencanakan tahun lalu. Bahkan tahun lalu ketika masa kampanye, itu saya udah bersama keluarga, karena pas kampanye itu kan memang saya tuh setiap hari pergi itu, nggak pernah ke rumah, nggak pernah sama anak, nggak pernah sama keluarga. Jadi saya bilang nanti setelah terpilih, nanti mau cuti pergi ke luar negeri gitu. Nah, terus saya beli tiket tuh bulan Desember, nanti saya bisa tunjukkan bukti-buktinya sama. Saya beli tiket bulan Desember setelah pilkada, belum dilantik sudah beli tiketnya dari tanggal 2 sampai tanggal 12, tanggal 11, karena bayangan saya anak-anak sekolah itu kan tanggal 14 gitu. Ya sudah, terus pelantikan dan lain-lain semuanya. Nah, pas sudah menjelang keberangkatan itu pas puasa awal, saya sempat meminta staf saya untuk bikin surat izin buat keluar negeri, karena saya lihat ada hari kerja yang bakalan kena tuh tanggal 8, 9, 10. Bayangan saya itu 3 hari tuh saya mau izin 3 hari gitu. Nah, pas di situ tertolak izinnya karena sudah di bawah 14 hari kerja. Saya bilang, "Loh kan masih lama." "Oh enggak Pak, bukan masalah lama harinya, tapi lama hari kerjanya." "Oh, berarti hari kerjanya." "Oh ya udah kalau gitu saya ubah saja tiket saya. Pulangnya saya buat tanggal 6 malam. Jadi sampai sini tanggal 7." Ya sudah, karena di frame kepala saya, ini saya salah mungkin ya, salah mengartikan bahwa hari itu di kepala saya adalah hari kerja gitu loh. Karena buktinya ketika kita masukkan izin tidak bisa di bawah 14 hari kerja. Padahal masih ada lebih dari sekitar 17 hari kalau nggak salah. Tapi definisi hari di mata aplikasi itu adalah hari kerja. Jadi saya berasumsi, oh yang nggak boleh itu hari kerja. Ya sudah, saya majukan pulangnya tanggal 6. Jadi tanggal 7 sudah sampai, maka tanggal 8 saya sudah bisa kerja seperti hari ini nih. Di bayangan saya tidak ada masalah. Lalu tentang surat edaran, malahan saya baru tahu setelah kemarin saya di Jepang, ada katanya ada surat edaran
nggak boleh pergi di hari lebaran. Ini mungkin saya yang salah karena saya mungkin tidak aware ya, karena saya nggak lihat ada surat edaran yang nggak boleh pergi di hari lebaran. Tapi memang hari lebaran kan saya masih di sini, masih patroli-patroli, Pak Wabu juga keliling-keliling, besoknya juga masih gitu. Dan ketika pergi pun kita teleponan sama Pak Wabu ini luar biasa orang ini, sangat teliti sama bilang, Pak Bupati nanti kalau pergi jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan. Oh iya siap Pak Wabu, saya serahkan all out semua untuk Pak Wabu selama saya pergi, pendelegasian. Jadi bukan cuma ngomong tapi pendelegasian gitu loh. Jadi ya bayangan saya semuanya baik-baik saja. Ternyata pas saya pergi di sana, persepsi saya tentang hari itu salah. Maka dari itu saya langsung menghubungi Pak Gubernur, terus terjadi percakapan. Ya saya harus menjelaskan juga ke kementerian. Maka hari ini saya akan ke Kementerian Dalam Negeri untuk memberi penjelasan, klarifikasi. Apakah saya salah? Saya merasa salah karena saya salah dalam mengartikan hari itu adalah hari kerja, sementara di kepala saya hari itu hari kerja, tapi ternyata saya juga masih belum tahu yang sebenarnya itu hari kerja atau hari jumlah hari itu. Karena kan ada pasal di Undang-Undang Nomor 23 itu di bawahnya ada tuh. Jadi nggak boleh pergi ke luar negeri dan tidak boleh 7 hari berturut-turut, 7 hari. Kalau 7 hari nggak ada di tempat itu bisa kena sanksi diberikan sanksi tertulis. Terus apalagi kalau misalnya 1 bulan. Jadi definisi saya hari itu hari kerja. Ya saya sebenarnya cuma salah persepsi. Itu salah. Harusnya saya lebih cerdas gitu. Maka dari itu